Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma iftah lana qulubana wa ghfir rushdana wa qina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Wahaikum jami'an tahiyat Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita sama-sama awali dengan bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan dari dulu sampai saat ini, sampai kita dipertemukan di sini dengan takdir baiknya insyaallah. Kita bersyukur karena dialah Allah yang senantiasa menghiasi akhlak kita dengan akhlak Al-Quran, dan dialah Allah yang senantiasa mengindahkan amal kita dengan amalan Al-Quran. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan kita, dan hanya kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan bahagia ini di pagi hari ini, di hari libur ya, kita dipertemukan olehnya untuk bersilaturahim, menyambungkan kasih sayang ya. Bagaimana sabda Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diluaskan rezekinya, maka sambungkanlah tali silaturahim. Jadi yang pertama, kemudian yang keduanya, ibu dan bapak datang ke sini tiada lain adalah untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu. Tutlubul ilma fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mencatatnya ia sebagai seorang yang sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Insyaallah ya. Dan mudah-mudahan setiap langkah ibu dan bapak, setiap langkahnya dihitung sebagai satu kebaikan. Dan mudah-mudahan setiap langkahnya pula Allah menghapus satu dosa kita. Kayak tadi panitia di awal mengatakan yang paling jauh gitu kan. Yang paling jauh itu pahalanya paling gede. Karena perjuangan yang berat. Terlalu besar kan suaranya? Cukup ya? Perjuangannya berat. Bahkan boleh jadi ada di antara bapak dan ibu yang sedikit memaksakan karena sakit atau apa, tetapi karena ini merupakan sebuah momen yang sangat penting, memaksakan untuk hadir di sini. Nah, ibu yang dirahmati Allah, untuk dapat membaca Al-Quran ini, ya, kita bisa membaca Al-Quran merupakan sebuah kebahagiaan. Ibu bahagia nggak bisa baca Quran? Ibu bahagia nggak kalau lihat anak-anak ibu mahir membaca Quran? Bahagia ya. Nah, sebelum anak ibu harus bisa ngaji dulu. Atau bapak gitu kan, jangan sampai di sana ngaji ke masjid, peperihan bapak mah bisa ngaji. Tak bahasa peperihan itu kecelakaan itu, waduh. Peperihan, kita bersembunyi di balik bahasa peperihan. Kemudian untuk bisa membaca Al-Quran itu dan bapak sekalian, adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar bagi siapapun di antara kita yang memiliki kesempatan. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan itu ya kepada kita, karena tidak semua orang tidak semua orang muslim itu dia mampu berinteraksi dengan Quran. Nah kemudian sehingga tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk tidak bisa belajar Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar di zaman yang instan penuh dengan kemudahan. Ini zaman modern ini kan serba instan ya, serba mudah ya. Dan tidak menutup
kemungkinan lahir orang-orang pintar yang menciptakan sebuah metode yang sangat mudah, cepat, dan menyenangkan, insya Allah. Nah, metode rubah niat ini ditemukan oleh salah seorang ustadz, ya tentunya Ustadz Hamim Tohari, orang Purwokerto, orang Klaten, yang kebetulan beliau sekarang sedang berada di Kalimantan mendirikan sebuah pesantren tahfiz Quran di sana. Dan beliau mewakafkan metode ini kepada kita semua 100% tanpa mengambil royalti sedikit pun dari setiap penjualan buku. Insya Allah ini pahala yang akan terus mengalir kepada beliau. Ya, Allah. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, kemudian kaitan dengan bisa membaca Al-Quran ini, membaca atau belajar Al-Quran merupakan suatu hal yang sangat mudah, tidak sulit. Ya? Yang sulit itu kitanya yang tidak mau berusaha gitu kan, membuka gitu kan, belajar, panas ganti penggoran nggak mau gitu kan ya, atau mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya. Nah kemudian sebenarnya gini, kuncinya itu gampang ya. Jadi memang tidak sulit ketika kita mau belajar ya, mau belajar membaca Al-Quran sangat tidak sulit. Karena gini, Al-Quran itu setebal apapun nya cuma ada 29. Ya, Quran kan tebal. Setebal apapun Al-Quran, ya, hurufnya itu cuma ada 29. Ya, ada yang mengatakan 28, tapi kalau di versi rubahnya ini 29. Ya. Sehingga seperti ini, kalau ibu dan bapak mampu untuk menghafalkan satu huruf Al-Quran itu 30 detik, setengah menit, sehingga untuk menghafalkan 29 huruf cuma menghabiskan waktu 14,5 menit. Kemudian kalau ibu dan bapak mampu menghafalkan tiap-tiap huruf Al-Quran yang 29 tadi, itu satu hurufnya 1 menit, berarti berapa menit ibu dan bapak menghabiskan waktu? 29 menit. Ringan sekali. Setengah jam. Kalau dibandingkan sinetron kan bisa berjam-jam, kadang negosinya dan lain sebagainya. Ya, cuma setengah jam saja ibu bapak. Ya. Kemudian kalau ditambah dengan tanda baca, ditambah dengan kaidah-kaidah tajwidnya, insya Allah 3 jam atau 4 jam ke depan kita bisa membaca Al-Quran. Yakin nggak bu? Kayaknya yakin. Yakin bu? Ya. Saya sudah meluluskan 4 orang, mau 6 sekarang. Yang satunya anak autis. Ya. Dengan metode ini cuma sebulan. Sebulan saya bagi 4, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Ya. Ya saya biasa dibayar kalau private untuk tiap bulan, sekarang cuma 1 bulan. Tapi ya insya Allah karena saya benar-betul niatnya dengan teman-teman untuk memberantas utang Quran. Ya. Nah, oke, selanjutnya saya akan tadi yang disampaikan oleh panitia, petunjuk nggak ada, ya, tongsis pun jadi ini tongsis pun dipotong. Ya, kok belum digunakan? Pakai ini dulu. Sebelum ke materi, saya ingin sedikit menjelaskan tentang fakta penting. Ya, sebuah data yang boleh jadi kita baru tahu data ini. Oh, ini nggak sempurna ya, ini apa tampilannya? Ya. Ya ini disampaikan, ini sebenarnya ada 1 slide lagi di sini. Sebuah data dari Kementerian Agama tahun 2015 mencatat ada 54% Muslim itu buta huruf Quran. Nah yang saya maksud buta huruf Quran itu bukan anak-anak loh, anak-anak ini masih banyak waktu orang tua kok. Usia 20 tahun ke sana lah, sampai usia 70 tahun. Nah terakhir saya mengajarkan seorang bapak yang usianya 60 tahun pensiunan sampai nangis bu, baru bisa ngaji. Alhamdulillah walaupun terbata-bata, tapi dia bisa. Ya, insya Allah lah. 4 jam dengan saya, dan saya tinggal ngaji tiap hari bisa lancar. Ya. Sementara data yang lain ya, bisa disaksikan ini hasil survei dari International Quran. Mereka melakukan survei sampai 65%. Sampai detik ini Muslim itu tidak bisa baca Quran atau buta huruf Quran.
sekalian, jumlah penduduk Indonesia ini sampai sekarang dari data yang masuk kurang lebih ada sekitar 250 juta. 250 juta. 80%-nya adalah seorang muslim. Jadi Indonesia ini didominasi oleh muslim, ya, oleh orang-orang Islam. Namun dari 200 juta itu 60%-nya buta huruf Quran, Masya Allah. Ini sangat menyedihkan. Yang dikatakan umat Islam itu umat terbanyak, itu kan di Indonesia, namun ternyata pada kenyataannya mereka sangat tidak dekat dengan pedoman atau petunjuknya. Jadi logikanya gini Bu, kalau kita berpikir kasar, bagaimana kita bisa mempelajari bagaimana kita bisa hidup dengan baik, bagaimana kita bisa ibadah dengan baik, sementara kita tidak bisa baca Quran. So, ketika sholat apa yang dibaca itu baca Quran, doa-doa supaya tinggal di Quran. Bahkan untuk hidup bermuamalah pun itu semuanya diatur di dalam Quran. Salah satunya misalkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, ketika di antara kalian mengadakan sebuah utang piutang atau perjanjian, faktubuh, maka catatlah. Makanya ketika kita memiliki sebuah KTP, kartu keluarga, akta kelahiran dan lain sebagainya, merupakan sebuah hal yang wajib. Kalau dalam kaidah usul fikih kan sebuah perkara yang mengatakan para perkara wajib menjadi wajib statusnya. Ya, dicatat di dalam Quran. Baru satu banyak semuanya aspek kehidupan itu ada di dalam Quran. Cuma terlalu jauh ya kalau kita harus mentadabur Quran. Karena tahapan kita belajar dulu. Ya. Nah ini data dari Republika, sama 54% muslim Indonesia buta huruf Quran. Nah alasannya mengapa tidak bisa membaca Quran? Yang pertama itu malu belajar. Kenapa malu? Karena sudah tua, sementara lebih pintar anaknya. Ya, ini penyebabnya malu. Saya waktu hari Jumat kemarin ngisi khutbah Jumat di Masjid Bukit Mekar Indah, masih di dekat rumah, ya, tentang Al-Quran. Saya sedikit menyampaikan agak keras. Saya sampaikan tentang 60% data di mana masyarakat muslim Indonesia buta huruf Quran. Saya katakan boleh jadi di antara bapak-bapak termasuk ke dalam 60% itu. Dan saya katakan mau sampai kapan bapak tidak bisa membaca Quran? Apakah mau dibawa mati? Semuanya terbunuh. Setelah acara saya dibawa sama bapak. Sampai ngaji Pak, gimana Pak caranya? Beberapa orang datang. Katanya mau saya undang ke sini karena permintaannya banyak, nanti di sana akan jalan. Ternyata ketika digali banyak orang yang tidak bisa baca Quran. Saya tanya kenapa sampai sekarang belum bisa ngaji? Udah tua gini mau ngaji.